perkenalkan, nama saya Malta Gisina, mahasiswa keperawatan dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang anatomi dan fisiologis tentang sistem integumen. Tetapi sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih sistem integumen itu. Jadi sistem integumen merupakan sistem organ terbesar yang terdiri dari kulit dan rambut. Yang pertama ada kulit. Jadi kulit terdiri dari dua lapisan, yaitu yang pertama epidermis superficial dan yang kedua dermis lebih dalam. Yang pertama, epidermis adalah lapisan luar yang keras yang bertindak sebagai garis pertahanan pertama terhadap lingkungan eksternal. Epidermis itu sendiri tidak memiliki suplai darah dan memperoleh nutrisi dari dermis yang mendasarinya. Kemudian, dermis adalah kerangka jaringan ikat yang mendasari dan mendukung epidermis. Selanjutnya, dibagi lagi menjadi dua lapisan, yaitu dermis papiler superficial dan lapisan retikuler profunda. Lapisan papiler membentuk proyeksi seperti jari ke dalam epidermis yang dikenal sebagai papilla dermal dan terdiri dari jaringan ikat longgar yang terdapat vaskularisasi. Lapisan retikuler memiliki jaringan ikat padat yang membentuk jaringan yang kuat. Dermis secara keseluruhan mengandung pembuluh darah dan getah bening, saraf, kelenjar keringat, folikel rambut, dan berbagai struktur lain yang tertanam di dalam jaringan ikat. Selanjutnya hipodermis. Hipodermis yaitu sebuah lapisan subkutan di bawah retikularis. Dermis disebut hipodermis. Ia berupa jaringan ikat lebih longgar dengan serat kolagen halus terorientasi, terutama sejajar terhadap permukaan kulit, dengan beberapa antaranya menyatu dengan yang dari dermis. Yang kedua ada rambut. Rambut berasal dari epidermis, tetapi akarnya tumbuh jauh dalam dermis. Strukturnya terbagi menjadi batang rambut yang terlihat secara eksternal dan folikel rambut di dalam kulit. Rambut umumnya dikategorikan menjadi rambut terminal yang bergantung pada hormon dan lebih tebal di daerah-daerah seperti aksila, area kemaluan, kulit kepala, dada, dan lain-lain. Dan rambut velus yang tidak bergantung pada androgen yang menutupi area lainnya. Selanjutnya, fungsi sistem integumen. Yang pertama, untuk perlindungan fisik. Mengingat bahwa integumen adalah penutup tubuh manusia, fungsi yang paling jelas adalah perlindungan fisik. Kulit itu sendiri adalah jaringan sel yang terjalin erat dengan setiap lapisan, berkontribusi pada kekuatannya. Epidermis memiliki lapisan terluar yang dibuat oleh lapisan keratin mati yang dapat menahan kehausan lingkungan luar. Sedangkan dermis menyediakan epidermis dengan suplai darah dan memiliki saraf yang membawa bahaya perhatian di antara fungsi lainnya. Hipodermis menyediakan bantalan fisik untuk setiap trauma mekanis melalui penyimpanan adiposa. Kuku melindungi jari yang rentan terhadap trauma berulang dengan membuat penutup yang keras, dan rambut di seluruh tubuh menyaring partikel berbahaya agar tidak masuk ke mata, telinga, hidung, dan lainnya. Fungsi yang kedua yaitu kekebalan. Kulit adalah garis pertahanan pertama tubuh karena bertindak sebagai penghalang fisik yang mencegah masuknya patogen secara langsung. Yang ketiga, sebagai penyembuhan luka. Ketika tubuh kita mengalami trauma dengan cedera yang diakibatkannya, sistem integumen mengatur proses penyembuhan luka melalui hemostasis, peradangan, dan proliferasi dan remodeling. Yang keempat, sebagai sensasi. Persarafan kulit dilakukan oleh berbagai ujung saraf sensorik yang membedakan nyeri, suhu, sentuhan, dan getaran. Sekian penjelasan materi tentang anatomi fisiologi sistem integumen dari saya.
Semoga bermanfaat. Sekian.